Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Merjan, NIM 1911280025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah riset kami. Pengertian dualitas. Menurut Hardiana dalam buku Wayne Winston mengatakan bahwa dualitas adalah associated with any LPS another LP called the dual. Baik dari sudut pandang teori maupun praktek, teori dualitas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dan menarik dalam linear programming. Istilah dualitas menunjuk pada kenyataan bahwa setiap LP terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama atau bentuk asli dinamakan primal, sementara bentuk yang kedua yang berhubungan dinamakan dual. Demikian sehingga suatu solusi terhadap LP yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Jadi jika suatu LP diselesaikan dengan metode simplex, sesungguhnya diperoleh penyelesaian untuk dua masalah LP. Menurut Hartono, ditinjau dari teori dan praktek, dualitas merupakan konsep linear programming yang penting dan menarik. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming punya satu linear program yang berkaitan disebut dual, sehingga solusi dari persoalan asli LP primal juga memberikan solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini tergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, dan bentuk optimasi dari persoalan primalnya. Akan tetapi, karena setiap persoalan programming linear harus dibuat dalam bentuk standar lebih dahulu sebelum metodenya dipecahkan, maka pendefinisian di bawah ini akan secara otomatis meliputi ketiga hal di atas. Bentuk umum masalah primal dual adalah sebagai berikut. 1. Primal. Maksimumkan Z sama dengan C1X1 plus CX plus CNXN berdasarkan pembatas A11X1 plus A1X plus A1NX NB1A1X1 plus AX plus ANX NB AM1X1 plus AMX plus AMNX NBMX 1XXN. 2. Dual. Minimumkan W sama dengan B1Y1 plus BY plus BMYM berdasarkan pembatas A11Y1 plus A1Y plus AMLYMC 1A1Y1 plus AY plus AMYMC A1NY1 plus ANY plus AMNY MC NY1YM. Kalau kita bandingkan kedua persoalan di atas, ternyata terdapat korespondensi atau primal dengan dual sebagai berikut. 1. Koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan bagi dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. 2. Untuk tiap pembahasan primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. 3. Tanda ketidaksamaan pada pembatas dan akan bergantung pada fungsi tujuannya. 4. Fungsi tujuan berubah untuk maksimasi menjadi minimasi dan sebaliknya. 5. Setiap kolom pada primal berkorespondensi dengan garis pembatas pada dual. 6. Setiap baris pembatas pada primal berkorespondensi dengan kolom pada dual. 7. Dual dari dual adalah primal. B. Hubungan primal dan dual. Nilai tujuan dalam satu pasang masalah primal dan dual harus memenuhi hubungan berikut ini. 1. Untuk setiap pasangan pemecahan primal dual yang layak, nilai tujuan dalam masalah maksimasi kurang dari nilai tujuan masalah minimasi. 2. Di pemecahan optimum untuk kedua masalah, nilai tujuan dalam masalah maksimasi sama dengan nilai tujuan masalah minimasi. Untuk menjelaskan hubungan antara primal dan dual, perhatikan ilustrasi berikut ini. 1. Primal. Minimumkan Z sama dengan 16X1 plus 30X2 plus 36X3 berdasarkan pembatas 2X1 plus 3X2 plus 2X3 lebih dari 60. 2X1 plus 5X2 plus 3X3 lebih dari 80.
X1, X2, X3 lebih dari 0. Lebih besar dari 0. Soal ini kita selesaikan melalui penyelesaian dualnya, yakni maksimumkan W sama dengan 60 Y1 plus 80 Y2 berdasarkan pembatas 2Y1 plus 2Y2 lebih kecil dari 16, Y1 plus 5Y2 lebih kecil dari 30, 2Y1 plus 3Y2 lebih kecil dari 36, Y1, Y2, Y3 lebih besar dari 0. Karena soal ini hanya terdiri dari dua choice variable, hingga dapat diselesaikan dengan metode grafis. Namun soal ini kita selesaikan dengan metode simplex, sebab dengan cara ini dari tabel akhir dapat kita baca jawaban untuk persoalan primernya. Untuk ini bentuk constraint di atas diubah dulu menjadi persamaan dengan memasukkan slang variabel T1, T2, dan T3. Untuk primal problem, slang atau surplus variabel kita pakai lambang S, yakni 2Y1 plus 2Y2 plus T1 sama dengan 16, 3Y1 plus 5Y2 plus T2 sama dengan 30, 2Y1 plus 3Y2 plus T3 sama dengan 36. Sedangkan fungsi objektifnya ditulis dalam bentuk W min 60Y min 80Y2 plus 0 T1 plus 0 T2 plus 0 T3 sama dengan 0. Dengan demikian penyelesaian dari persoalan di atas adalah sebagai berikut, yang dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini. Basis dan solusi. Karena pada tabel di atas tidak terdapat lagi entry negatif pada baris W, maka tabel ini merupakan tabel akhir dan fungsi objektif dalam mencapai nilai optimal, yakni WMAX sama dengan 540 untuk Y1 5 unit, Y2 3 unit, dan T3 17 unit, yakni bahan tidak terpakai dari constraint ketiga, sedangkan T1 T2 sama dengan 0. Dari tabel ini dapat kita baca nilai X1, X2, dan X3 dari primal problem, yakni X1 and 3 dari kolom T1 pada baris W sehingga X1 15, X2 and 3 dari kolom T2 pada baris W sehingga X2 10, X3 and 3 dari kolom T3 pada baris W sehingga X3 sama dengan 0. Nilai choice variable dari primal ini kalau kita masukkan pada fungsi objektif dari primal harus cocok 540, yakni Z 16x1 plus 30x2 plus 36x3 sama dengan 16 kali 5 plus 30 kali 10 plus 36 kali 0 sama dengan 540. Z min sama dengan W. Sekian dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disambung oleh saudari Yuni. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Jajang Miharja. Langsung saja, C. Sifat-sifat primal dual. Ada 4 sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sifat 1 yaitu menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awal. Pada setiap iterasi solusi simplex, baik primal maupun dual, koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awalnya dapat dicari dengan cara: yang pertama, mengalihkan fungsi tujuan yang original dari variabel-variabel basis pada iterasi yang bersangkutan dengan matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan. Yang kedua, kurangi nilai-nilai simplex multifiller ini dengan fungsi tujuan yang original dari variabel-variabel basis awal. Sifat yang kedua, menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel non-basis awal. Pada setiap iterasi dari persoalan primal, koefisien fungsi tujuannya dapat ditentukan dengan menyubstitusikan simplex multiplier pada variabel-variabel pembatas dari dual. Kemudian, cari selisih antara ruas kiri dan ruas kanan dari pembatas dual tersebut. Sifat yang ketiga, menentukan nilai ruas kanan.
atau solusi dari variabel-variabel basis. Pada setiap iterasi, baik primal maupun dual, nilai ruas kanan atau kolom solusi variabel-variabel basis pada iterasi yang bersangkutan dapat ditentukan dengan cara matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan dengan matriks kolom ruas kanan original itu sama dengan matriks kolom ruas kanan variabel basis. Sifat yang keempat, menentukan koefisien pembatas. Pada setiap iterasi, baik primal maupun dual, koefisien pembatas dari setiap variabel dapat ditentukan dengan cara matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan dengan matriks kolom dari kolom koefisien pembatas pembatas yang original itu sama dengan matriks kolom dari koefisien pembatas pada iterasi yang bersangkutan. Contoh, maksimumkan Z sama dengan 4x1 plus 6x2 plus 2x3 berdasarkan pembatas, maka 4x1 min 4x2 itu lebih kecil dari 5. Jadi min x1 plus 6x2 itu lebih kecil dari 5. Min x1 plus x2 plus x3 lebih kecil dari 5. Jadi x1, x2 itu lebih besar dari 0. Lanjut yang D, contoh soal dualitas. Contohnya yang pertama itu contoh primal. Contoh 1, fungsi tujuan. Minimumkan Z sama dengan 2x1 plus x2. Fungsi batasan x1 plus 5x2 itu lebih besar dari 10. Maka x1 plus 3x2 lebih besar dari 6. 2x1 plus 2x2 lebih besar dari 8. Maka x1 dan x2 itu lebih besar dari 0. Yang kedua, contoh dual. Contohnya, maksimumkan Y sama dengan 10Y1 plus 6Y2 plus 8Y3. Fungsi batasan, langsung saja, Y1 plus Y2 plus 2Y3 itu lebih kecil dari 2. Jadi 5Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 itu lebih kecil dari 1. Selanjutnya Y1 plus Y2 plus 2Y3 itu lebih kecil dari 2. Maka hasilnya Y1 dan Y2 serta Y3 itu lebih besar dari 0. Untuk contoh soal cerita dualitas, soalnya perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet atau X1, dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit atau X2. Kita misalkan, untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin 1 khusus untuk membuat sepatu dari karet dengan kapasitas maksimal sama dengan 8 jam. Mesin 2 khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Mesin 3 khusus untuk assemblim kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimal 30 jam. Dapat kita jawab. Ini dalam bentuk tabel, kita ketahui bahwa X1 itu nilainya 2 dan X2-nya nilainya 0, itu lebih kecil dari 8. Selanjutnya seperti itu. Langsung penyajian dalam persamaan primal dual, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Minimumkan, jadi Y0 sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3. Batasan-batasannya 2x1 kurang dari 8, 3x2 itu kurang dari 15, dan 6x1 ditambah 5x2 itu kurang dari 30. Maka hasilnya x1, x2 itu lebih besar dari 0. Sedangkan 2y1 plus 6y3 itu lebih besar dari 3. 3y2 plus 5y3 lebih besar dari 5. Maka y1 dan y2 serta y3 itu lebih besar dari 0. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.